welcome back sama kita. Sesuai janji gue kemarin di episode 1. Iya, betul. Kita balik lagi, nongkrong lagi, ngopi-ngopi lagi. Tapi beda pembahasannya. Iya. Apa nih Mas? Ada apa tuh? Kayaknya udah ke spoiler ya. Aku hari ini pakai baju yang keren yang mungkin sempat direbutin sama wargi Bandung. Iya. Apalagi kalau bukan Riverside Forest. Selamat datang di Kawan Bola. Ya. Padahal kemarin di episode 2 kita janjinya mau ngomong-ngomong soal Jordan lagi. Iya. Tapi ternyata kita kedatangan tamu yang spesial. Agak tegang juga. Iya. Iya, betul. Iya. Sebagai pengikut Riverside Forest di media ya. Bener banget. Gak Bisa daftar expect sih. juga. Wah, biasanya kayak, Riverside main. Sekarang ngobrol langsung gitu. Sama Kang Esa dan Kang Uban. Say hi dulu Kang. Halo. Halo semuanya. Sama manajer. Ya mungkin kenalan dulu ya. Kang Esa sama Kang Uben mungkin boleh kenalan dulu sama Kabol, kawan bola itu panggilan pemirsa kawan bola. Sebagai betul apa nih di Riverside gitu. Siap. Oke, Kabol. Nama saya Esa, sering dipanggilnya Esgar. Saya di Riverside jabat jadi manajer tim bola. Oke, halo Kabol, nama saya Uban, di Riverside saya bagian Uban TV. Media. Jadi sebelum ada apa? Bandung Football ada Uban TV. Mention Enggak apa? Good. Sekarang ada kawan bola. Masuk. Oke, kayaknya warga Bandung udah pada akrab sih harusnya. Iya. Bahkan kayaknya sampai anak SD sekarang kayaknya udah nggak sama Persib doang gitu akrabnya. Udah ke Riverside tuh udah mulai umum gitu di telinga. Bahkan ya akang-akang ini mah sepupu aku dia masih SD kebetulan. Iya. Terus pas aku nyebut Riverside Forest dia tuh langsung ngomong, tuh teh mah timnas K2 Barudang Bandung. Aku tuh kayak wah it's such an honor ya untuk ngobrol langsung sama AESA juga sama Auban. Mungkin sebelum lebih jauh nih kita ngebahas tentang Riverside Forest. Cerita dulu dong kayaknya Iya. terkait dengan Riverside Forest ini tuh bawa semangatnya dari mana. Terus boleh juga diceritain mungkin a little bit tentang sejarah atau biografinya dari Riverside Forest gitu Oke, untuk Riverside Forest kita terbentuk dari tongkrongan mungkin ya. Jadi dari tongkrongan itu kalau orang lain mah kumpul gini, nyen band ya, Iya. ayo nyen klub bola ya. Langsung dicelutukan. Itu kagoknya. Kasarnya kayak gitu. Cuman dari tongkrongan kita basic nongkrongnya itu dulu di Taman Sari. Dulu di Taman Sari anak-anak kan kebetulan anak-anak pada senang ke sepak bola. Bikin tim bola. Dulu namanya itu bukan Riverside Forest, tadinya Stone Park. Stone Park itu Karena di Batu nggak sih? iya, kita ngomongnya di Takalan itu. Gitu. Jadi, nah 2021 kan itu lagi COVID ya. Iya, COVID. Duh, terasa sepi dia. Sedangkan nonton, biasanya kita kan nonton bola tim yang besar di Bandung kan. Sepi ya. Ingin klub bola, kebetulan pas kita lagi nongkrong di salah satu brand anak-anak, ada yang minta support dari tim bola Bandung Premier League. Namanya tuh Besi Tua, Kang Dwi Besi Tua. Dia minta support ke brand tersebut. Terus saya dari ke si ownernya, kebetulan ownernya anak-anak kan, si Paman. Mat, daripada support orang lain, bisa nyir lah. Keserangan giluan lah ya. Udah, ayo saya bikin. Dulu namanya mau si Jubilem. Nama Taman Sari zaman Belanda ya bener. Jubilem. Taman Sari itu waktu zaman Belanda namanya Jubilem. Jubilem Park. Cuman Tenar deh. ya udah enak. Nontonnya Jubilem gitu. Terus pikir
ketika kebetulan kan waktu ngedesain si logo represent yang burung itu kan, adalah salah satu si Marwan datang, aja geus we mah represent Polres we cenah. Represent dulu. Oh iya represent dulu, represent. Nah, kan orang di sisi sungai Taman Sari. Aja kebetulan si desainer si logo itu si Andi lagi bikin tentang si Nottingham Forest ya. Nah, itu represent Forest kan orang hutan oke. Hutan oke kan di apa? Hutan tengah kota. Iya. Sisi Walungan. Banyak dah hukum represent Forest ngeunahkeun ieu cenah disebutkeun lagi. Awalnya cocok logi ya. Awalnya geus gitu Kang. Wah. Ya. Kang Uban mau nambahin barangkali? Iya, dari awalnya mah itu dari tongkrongan orang-orang burung. Makanya terketus ketika nama timnya udah ada, represent Forest, supporternya naon. Berarti juga jelma burung ya, kalau bahasa Sunda kan jelma burung. Ya. Garokil lah ya, garokil. Jelma burung namanya. Terus bagi sering dengerin si Parts of Death. Ada bandnya Om Bucok ya. Ya udahlah, kita ambil burungnya, terus update-nya kita ambil. Jadi Birds Dead Brigade. Selain Birds of Death, kita dengerin juga si Moscow Dead Brigade. Ya udah, Birds burung kan. Dari mana baru Birds Dead Brigade? Nah, burung-burung kematian. Wah, Karena kan support ya. Karena supporter mah teror, burung kematian. Terus cocok lah sama represent Forest, terus logonya juga burung. Ya sebenarnya mirip kerupuk udang gitu. burung. Jujur enggak, ini bagus. Hardy bagus kan? Keren. Oke. Peggy, Nah, mungkin habis terbentuk nih kan terus ikut Bandung Premier League kan. Ya. Nah, terus ada nggak misalnya muncul konsep-konsep baru kayak misalnya kita tuh egaliter, kesetaraan. Nah, itu tuh muncul ketika kita mengikuti Bandung Premier League atau seperti apa sih? Kita ikut Bandung Premier League itu cenah orang di Jiga-Jiga wes. Oh, Jiga. Main juga gitu lah ya. Juga pemain bola, cenah kumaha. Jadi waktu ikut Bandung Premier League untuk match pertama itu masih anak-anak. Kayak itu orang, ya banyak 10 orang, 15 orang. Kita yang nonton 15 orang bawa bendera Palestina so gede. 1 tribun. Pas match kedua lumayan banyak, pas ketiga kita ingat nyangka. Iya bener, iya teh, iya bener, iya baru udah hukum. Sudah langsung bebannya, iya kudu serius ya mah. Yang ada iseng-iseng jadi serius lah gitu. Terus gimana sih dulu kan masih awal-awal ide liar. Ya udahlah kita ngikutin lah. Ada kan salah satu tim di Jerman kan, yang sekolah itu mereka dihidupin dengan si kolektif supporter. Terus di Inggris juga kan ada si FCWM kan, dari supporter bikin klub bola. Ya kok sih roka juga kadinya weh, tenang ada peduli buku nah. Pokoknya jadi yang kasarnya bodor tapi lumayan serius tapi bodornya kalau udah macam asal Tapi didalamin kan semuanya tuh asal jeplak tapi emang bener-bener dipelajari gitu tuh. Gak asal jalan ya. Nah itu. Nah kalau misalnya klub pertama yang main itu maksudnya barudak ya nih? Atau nah atau ada seleksi atau cabutan misalnya pemain Tarkam misalnya? Itu seru itu. Jadi karena di BCL bingung pemain dari mana, terus yang didaftar itu bisa sampai 50 orang. 50 orang. Jadi kita open seleksi yang submitnya hampir 250 orang. Tuh Awal-awal. Terus di kurasi dilihat minimal yang pernah SSB. Iya. Karena kan kalau ngajarin lagi capek. Iya. Dipanggilin jadinya 80 orang. Kalau pakai wae. Sementara lo bisa didaftarin kan 50. Seleksi semua. Dan yang datangnya teh
Bareron. Ya, Bener. ya maksudnya main Yang bola antik-antik. yang bisa. Tapi kita nggak jadi masalah. Iya. Emang tujuan kita bukan nyari Yang jago. yang jago. Iya. Member represent pertama itu salah satunya Coach Ripan. Coach Ripan. Coach Ripan masuk. Baris. Bicara. Iya. Coach Ripan. Terus Makanya sekarang jangan sombong Coach ya. Tin. terus ada musisi Bandung, gitaris Andrektin, YM. YM itu masuk. Masuk. Cuman Bentrok terus. ya karena 100% waktu main di progresif itu dikasih mainnya itu jam 8 pagi terus. Iya. Ya kan kalau orang-orang kayak gitu kan jam 8 pagi agak ya masih Ini ya. lah. Ya, agak ada yang ketiban bantal, ada yang kelilit selimut, Iya. kan jam segitu. Ketempelan kan. Saya sempat seleksi juga. Sempat seleksi. Tapi dipikir-pikir ternyata harus ikut latihan. Wah, rada PR nih kalau harus ikut latihan kan. Udah, mundur aja. Mundur aja Karena kita karena nggak nyari pemain yang jago, Iya. yang mau aja lah main. Dan pernah SSB. Pernah Iya, SSB. pernah SSB. Maksudnya minimal tahu passing lah. ya, minimal dengan outnya tengah-tengah lah gitu ya. Outnya bener gitu. Tadi periode lagi. Banyak sih. Ya, badan-badan seperti kita berdua. Bener. Karena di Riverside awal mah ya bebas weh, karena sepak bola football for all ya udah weh, sama kamu bisa main bola terus tadi ada kemauan untuk ikut latihan sok lanjut, tapi kan karena saya mah ayo kudu latihan jadi supporter kan. Mending langsung main ya. Nih kalau langsung main mah oke kan. Mending burukeun. Nah kan tapi kan PR-nya nggak cuma membantu tim kan, tim udah ada, tapi kan balik lagi kan, minum kan harus beli, nah itu biaya-biaya untuk operasional awal Bandung Premier League. Kayaknya akan ada cerita menarik sih. Sepakat. Kang Esa udah senyum-senyum. Iya. Beda ya senyumnya. Mengenang masa lalu yang bodor kan. Ya. Untuk modal awal represent itu saya juga berterima kasih kepada Mas Muhammad. Mas Mamat. Ya, ya udah modal awal dari saya, tapi saya cuma minjemin ya biar kalian mikir katanya. Minjemin modal awal itu 20 juta. Terus kita gimana caranya ini 20 juta ini bisa jadi 100 juta lah misalkan. Iya. Kita bikin merchandise, siapa deh? Iya. Bikin merchandise apa? Jual awalnya jual Jersey. dulu, jual anak-anak di bulian lah, ini jangan main kayak kan si Bandung Premier League itu main itu tiap hari Sabtu, sekali. kalau nggak Sabtu minggu seminggu sekali. Ih jangan Sabtu main, bulian lagi gitu kan. Terus awal-awal emang agak iya kok mah payung mah mulai jual, misalkan kalau ngejual si Tiba-tiba kan represent orang lain itu kan pasti mau dia represent gitu kan. apa itu? Cuma untuk kebaikan dari Enrico, vokalisnya Los Fastidios. band Italia Los Fastidios, ya udah silakan aja kalau mau dijual buat ngidupin tim kalian silakan katanya. Terus ada campaign-nya juga di jersey. Oh ya, Kenapa kita kerja sama Los Fastidios? Karena ada campaign-nya akhirnya dipasang di page di sebelah kanan. Love Football, Hate Racism. Karena kan salah satu campaign-nya si Los Fastidios juga itu, nah kita bawa di si klub bola ini. Karena di Italia emang rasis dulu lagi. Dulu kuat Iya. banget kan, Iya. korban. Awalnya dari situ jualan jersey, t-shirt dulu ya, t-shirt dulu. t-shirt lalu jersey. Los Fastidios, logo Represent Forest. Jualnya ya itu ke teman-teman. Bulian. Jual dedek dulu ya. Akhirnya rame, terus pas match tiba-tiba FYP. Ya, Mas Ngerti FYP apa? Sekarang gua udah ngerti. Kalau dulu baru FYP. Asli FYP. Nah, awalnya FYP kayak kok ada si mainnya di situ, ranahnya tuh di situ. Karena nggak tahu, karena kita nggak di ranah itu gitu ya. Iya. FYP. Nah, itu yang akhirnya memunculkan si tribun yang penuh. Tiap ada match penuh. Karena FYP tadi
Makanya terima kasih untuk siapapun yang nonton awal-awal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah kan saya tuh sebenarnya pas wawancara kan baca-baca dulu, terus bingung apa yang belum diceritain Riverside, kan kayaknya Riverside kan udah sebesar ini ya gitu ya. Pengen nanya sih, nge-branding Riverside-nya tuh seperti apa sih kan proses kreatifnya, karena jujur nih kan baju kayak gini orang-orang dulu murid jual dedet, sekarang malah kita yang iya maksudnya udah habis terus seringnya gitu kan gitu. Nah kan itu ada proses kreatif branding di luar ya emang semangatnya yang egaliter gitu yang udah orang banyak tahu, tapi branding kreatifnya kayaknya kamu deh ya yang punya nyawa di media. Oke, mungkin setelah tadi sama Los Pasidios, akhirnya teman-teman bikin lagi surprise motherfucker. Itu sempat dijadiin tagline kita ya, surprise motherfucker. Jadi tim Antah Berantah tiba-tiba meledak. Kita kerjasama dengan band dari Bandung, Teenage Death Star. Lagi-lagi kita ada campaignnya, skill ya, skill is dead. Ini sepak bola tuh butuh skill, main kayak gitu. Kebetulan ya tagline-nya sama, si Teenage Death Star sama kita tuh ya satu jalur gitu. Ya udah kita bikin aja jadiin kawas, jadi apa? Birthday Tuh. Brigade ya? Teenage Death Brigade. Teenage Death Brigade. Wah mati kan? Hampir Om Deddy. Oh jadi proses kreatifnya collab. Iya, collab awal gitu. Nah itu untuk membunyikan Riverside Forest lewat media itu seperti itu kan, apakah rajin konten kah atau menyampaikan semangat kitanya atau kalau untuk konten mah bisa dibilang kita teh tim yang males karena nggak ada SDM-nya, karena orang-orangnya sibuk. Jadi ya alhamdulillah kalau ada yang yuk konten yuk, yaudah so selama di benang merahnya oke, ayo anak-anak mah tenaganya weh sama otaknya ayo dibantuin, kalau emang bisa diobrolin bareng-bareng, kita brainstorm bareng-bareng, yaudah kita jalan. Karena kalau ngomongin si SDM-nya mah susah aja karena sibuk masing-masing teh agri. kayak mau garap apa sebenarnya ini bisa tapi dah kerja Jadi awal boomingnya mah ya pas ketemu tim Jakarta. Bonzria itu di BCL. Jadi si pemain Bonzria itu udah ada yang update. Itulah dari sana. Cuman anak-anak pikirnya naon sih apa coba ya udah mau gitu kan. Kita buktiin aja gitu. Kita mah ada situ, pas lawan Bonzria itu mulai banyak di situ, mulai ramai di media. Jadi si Riverside bagian nge-repostan update aja. Ya itu karena nggak ada gitu orang yang di bidang itunya teh nggak ada. Mari kalau kita collab langsung ya kalian bisa di approve. Di repost satu. Ya makanya gitu. Apa tadi dibilang cara nge-brandingnya gitu dari cara-cara kita collab merchandise. The power baru dan oke lah. Kenapa kita sempat sama Deder? Karena teman-teman kemarin nih udah nih sama Los Pasidios dari Itali, terus akhirnya ke band Bandung si Teenage Death Star. Coba kemana lagi ya? Oh coba ke Deder nih. Emang Deder dari mana? Dari Lombok. Cik tes pasar aja ada nggak? Alhamdulillahnya teh ada terus gitu. Justru jersey itu yang digoreng sekarang. Jersey, iya. Jersey. Kalau yang punya jersey itu wah dikip aja. Ini kan saya mah lebih penasaran ke menjaga dulu kan masih homogen mungkin ya kan, yang akan jadi cerita. Di Tribun kan budak Cicalengka, dia budak Cimahi, dia budak Bandung Selatan, dia budak Bandung Timur. Sekarang kan lebih heterogen ya. Iya. Menjaga kekuatan modal sosial itu kan yang di awal sekarang kan angin makin kencang kan ya. Tuh. Persentase udah tinggi banget nih. Udah dikenal banyak orang lah, termasuk tadi Anat mengawali bahwa udah jadi timnasnya kedua. Tim di Kota Bandung gitu ya. Nah itu menjaga modal sosial awal dari yang itu gimana kan? Untuk menjaga sosial awal dari situ mah kita
Malah ngadain gathering nggak pernah ya. Ngadain kita bubar nggak pernah kita Ide bagus berarti. grup Sepi. nggak ada. Maksudnya grup cuma grup manajemen, grup BDB pun sedikit. Kan saya nggak tahu ya kalau masuk grup si supporter. Pas masuk ke grup BDB, Ima baru datang. Wah, dia. Ima baru datang gitu aja. Istilah yang teteknya itu cuma Emang beda apa ya? Beda nama grup. Kita disebut ngejaga? Enggak juga. Nggak juga, nggak tahu. Emang organik aja. Iya. Tadi juga kan konten juga enggak jarang. Iya. Organik ya. Ini organik itu aja. Kadang si mereka misalkan yang ada yang misalkan saya mau bikin ini soal seri persen gini kita mah sok weh mangga mau dibikin apa sok weh bebas. Jadi nggak kepatok sama nanti kalian harus gini ya Dibebasin. bebas kita mah gitu. Berarti ada nggak sih Kang? Saya lebih tadi kan ya satu konten jarang, menjaga ekosistem kita jarang. Menurut gimana feeling Akang insting Akang berdua apa sih benang merahnya bisa sampai ke iya aing kudu nonton Represent Forest. Iya. Iya aing kudu beli baju Represent Forest kudu support. Naon sih gitu. Gini ya. Kalau misalkan bukan juga kalau yang saya lihat masih anak muda sekarang itu udah kenal fashion. Oke. Nah, dengan munculnya si Represent dengan apa ya klub bola dengan fashionnya mungkin ya. Iya. Mungkin ini Iya, kita iya. nggak tahu kata orang-orang kan jersey na keren jersey na iya saya mah biasa wae. Tapi emang keren di kali ini. Jujur. Mungkin anak muda sekarang itu karena ngelihat FOMO-nya ke situ mungkin ya. Oh ini Represent. Jadi ada yang ngebela, ingat ada yang datang anak ibu sama anaknya gara-gara anaknya pengen nonton Represent, anak SMP. Anaknya hilang. Kalau Di Cilalingpe nyari di bantuan ke barudak mana kan. Maksudnya ini anak saya emang pengen nonton Represent. aneh. Bu, benar ya. Tapi nggak ada pemain bintang kan di situ. Ketemu. Nggak ada pemain bintang kan maksudnya. Ya mungkin karena jadi di Represent ini kalau saya lihat artisnya itu bukan si pemain bolanya, Jadi supporternya. tapi si supporternya. Hmm. Yang bikin seksinya itu si supporternya. Ya mungkin itu ya jadi daya tarik. Kenapa sekarang sampai semasif itu teh? Pertama di tribun kita mah ya dibebasin tapi tetap ada remnya. Iya. Jadi kalian mau misalnya mau nimbal di tribun, sok mangga nimbal weh dengan jongjon. Ngalibet. Gak nonton bola gitu, tenang. Yang penting datang, menikmati pertandingan, pulang, rest. Terus seperti itu. Iya. Nah, si Represent kan sepak bola untuk semua ya udah weh. Tapi Mau dinikmatin seperti apa sampai kita mah ini ya kalau kayak mungkin kayak kemarin pas final tiba-tiba pada pakai batik kenapa kita juga nggak ngerti tapi karena iseng gitu teh ada yang DM karena mungkin dari 8 besar ya si desainer nih ada si desainer si Bayi Ajaib nih Mas Jaya, terima kasih Mas Jaya. Jadi Dia teh bikin playernya teh temanya teh hajatan dari pertama janur sampai terus karangan bunga sampai akhirnya pas juara dibikin Janur. sah. Oh ya sah. Karena kita udah juara sah. Nah itu kan karena temanya mungkin hajatan. BDB balik lagi si supporter ada Emin. Kayaknya kalau pas final pakai batik Rame seru. ya, seru. Ya kita mah repost weh. Bebas. Pakpit batik padahal itu cuma ada yang nge-tag nih. Pakpit batik naon. Podon juga nak repost gitu. Sama si admin teh di repost pasti nanya anak. Eta naon di repost pakai batik. Sebenarnya bebas. Pas datang bener aja. Saya lihat di Tribun Timur nyampe ke ada yang bawa apa namanya benjang. Iya, bawa benjang. Benjang Iya, baju baru. Aja bro. Hajat benar. Terus atur naonnya, atur naonnya. Atur. Di hari itu weh sampai si Panton, itu naon sih? Marake batik supporter. Hajat naon? Iya, juara apa tuh?
ya aja teki kan. Ucapan adalah doa. Iya. Terus sampai sempat kita main di kompetisi nggak bisa kan ya itu karena kebebasan berekspresi di tribun karena ya jadi daya tarik si BDBT kayak pyro show terus smoke bomb, pyrotechnic biasanya kita bikin di tribun tapi beberapa match kita nggak bisa pyro show karena kadang kita mah mainnya di tempat militer Pasti represent banyak. masih di tempat militer mana mungkin kan kita nyalain flare Tapi dia sama anak orang. diguruduk Deg-degan. nah supporter lagi-lagi supporter yang celetuk min daripada bisa euforia sesuai one man one bird Jadi kalau anu satu orang satu bawa burung satu. atau one man one timbal ya itu mah dari celetukan supporter nah admin biasanya tinggal repost Manukna bebas. manuknya bebas bahkan sempat ada kejadian mungkin karena terlalu lamanya si manuknya leles Sama di YouTube dan Ya. paling kita tinggal meramunya pas di hari pertandingan one man one bird kita ke tribun ya teman-teman biasanya kita ada stewardnya ke tribun jadi sosialisasi nanti ngelapasin burungnya pas kick off-nya bebarengan pas peluit babak pertama oke jadi seru pas kick off biasanya kita mungkin pyro atau apa ini burung terbang wus Tadi yang nomor lagi nah cuman baru wah saya mau manuk ya Kamu pasti tanya ke, nah kita lulus gitu disimpan di bagasi. sampai ada yang bawa 30 ekor ya 30 ekor merpati 30 ekor dia bagi-bagi sok lepasin kan pas match selanjutnya ketemu karek balik 10 Belum itu jangan mana itu. manuk mang saya kan terus gue mah kan baik ketemu lagi match selanjutnya burung udah pulang semua Oh digiring kandang ini lah. Baru datang balik deh. bisa sampai ya gitu balik lagi supporter weh sok Tapi ya. Kang, apakah karena alasan apa ya? Saya tuh baru dengar Kang Jen RS tuh lagi ramai kan. Kang Jen RS tuh pernah bilang bahwa supporter itu kan meluangkan waktu, meluangkan uang Iya. untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah kayaknya Riverside Forest itu selalu mendengar kata-kata supporter ya dan melaksanakan ya. Iya karena bosnya pemiliknya Pemilik yang klub bos kita itu ya supporter. manajemen mah babu lah sebenarnya karyawan Nah kan itu tuh sesuatu yang baru ya, maksudnya kayak apa gitu klise, bisa nggak sih Kang dijelasin misalnya, nah supporter itu kenapa dijadiin seperti pemilik, misalnya kontribusinya seperti apa, terus manajemen bekerja sesuai arahan supporter itu seperti apa sih? Oke. Iklim apa ya, ekosistem Riverside Forest antara manajemen dan supporter itu kayaknya menarik sih. Oke, mungkin di awal ya. Pertama kita tim kolektif football. Dari bukunya Jim Keegan si Punk Football itu. Nah, kita teman-teman baca Punk Football teh emang Punk Football tapi kita mengambil si semangat kolektifnya itu. Si do it yourself-nya. Ini setengah awal masuk football ya Nah, ini baca aja. Baca aja Jim Keegan, kita mengambil semangat si kolektifnya. Kolektif ya. DIY-nya karena kan dia tuh yang bikin si FCUM ya terus Clapton FC di Inggris kan udah mulai banyak tuh di divisi 8, 9 banyak nih terus mungkin yang terkenal besarnya mas San Pauli dengan 50+1 kalau di Jerman kan nah kita coba terapin si 50+1 sama si kolektif itu di si Riverside ya itu mungkin awalnya mah dari situ ya kenapa akhirnya supporter dilibatkan lebih jauh karena ya pertama klub ini mah nggak ada pemodal modalnya dari merchandise otomatis kita manjain supporternya Jadi contohnya mah kayak teteh nih pakai jersey ini beli kan, berarti teteh pemilik Oh my god. bisa nyuruh. Enggak gitu dong. Nggak gitu. bisa request bisa bikin pertandingan bisa Apa? Ayo tuh sekarang di sini. Karena apa ya? Dana Silverset itu tiap ada kegiatan apa dari hasil merchandise, karena merchandise itu kan dibeli sama supporter juga kan. Oke. Ya berarti emang pemilik kita sah. Pasti tanya kan di BPL, ini siapa presiden klubnya? Oh itu tuh. Majukan ributnya itu tuh cina PDR-nya gitu. Mana itu? ya itu kabeh. nah sampai akhirnya kenapa sekarang ada manajemen tuh karena setelah kita di Bennett
Di Bennett di BPL. Jadi dari BCL kan kita harusnya naik kasta. Ya BCL itu Liga 2-nya lah, kasta keduanya harusnya kita naik kasta ke BPL. Tapi kita di Bennett dengan alasan supporter yang banyak, mereka teh nggak mau riuh mungkin ya. Akhirnya kita voting nih ke supporter si klub ini mau dibawa kemana. Dan suara terbanyak teh mengikuti kompetisi di bawah naungan PSSI. Iya, Liga. Kan kalau ikut naungan PSSI harus ada strukturnya. Ya itu kenapa sampai sekarang ada struktur, dan bodohnya lagi strukturnya teh asal tunjuk. di sana direktur lah di mana Presiden itu mana ya? komisaris khusus iyo Kecuali di bidangnya ya, kayak misalnya keuangan. Udah Om Her aja. Tahu? Om Her makan duit apik. Oke, setuju Om Her. Mau naon ke orang ngurus duit. Nah, oke lah. Oke, kayak media siapa? So, no bisa siapa? Oke, mau pelatih. Ini kuliahnya di keolahragaan, jadi pelatihnya. Sesimpel itu di represent mah. Cuman kayak penyosokannya teh ya itu ngasal. Jika ini jadikan presiden klub, lucu nih. Presiden klubnya tahun. Jadi itu buat menggugurkan kewajiban Iya, karena emang daftar Liga 4 itu kan kita harus ada Struktural. PTN untuk PT. Jadi harus ada strukturalnya. Nggak kayak penting mah aja, ayo Sampai owner mah kerjaan mah ada kekurangan gitu kan. owner mah banyak gitu. Obatnya nggak ada pilih. Owner banyak, tapi kan nggak mungkin semua dimasukin, akhirnya pegawai perwakilan karena kan itu menggunakan data ya. Iya. Terus baru dakweh. Tapi tetap ya owner sesungguhnya mah supporter. Kita mah cuma mewakili, ya itu balik lagi manajemen mah cuma menjalankan Itu kan menjalankan aja. untuk menggugurkan ADART-nya, dan lumayan juga untuk daftar PSSI teh. Iya. Ya, Berapa Faisal? Segitu lah Iya. ya. ada. Ya. Segitulah dia. Nah, adalah segitu, tapi kan timnya mah nggak adalah segitu ya. Iya. Masih harus dibangun. Nah, ini yang jarang diomongin dari Riverside. Tentang Ini klubnya. tentang klubnya, pemainnya, skuadnya. Nggak mungkin kan asal tunjuk. Misalnya saya ditunjuk mainnya jadi Iya. kiper. Waduh, kipernya pasti kan Gini aja, bisa. bisa juara aja kemarin. Iya, kan itu nggak sembarang. Ada sembilan. Ah, betul. Ya, nggak mungkin katanya ditunjuk. Bisa. Kalau yang tampilnya bukan represent, tapi BDB. BDB itu Berset break ya. Berset break. Jadi sekarang kita mah diajakin turnamen lah ya. Kan kalau represent mah kita juga mikir kalau represent yang main supporter nih banyak nih. Ya udahlah, BDB weh. Yang dikirimin bisa ditunjuk jadi kipernya. Gak bisa nolak atau udah jersey-nya ada tapi ada aman. kita Aman, bisa tahu, ada custom. Kita jersey mau dikasihin ke pemain. oh dipakai main Jadi match. pakai match inventaris aja lah. Iya. Oh, dibalikin lagi ya. Silakan dilanjutkan ya. Tadi juara karena ini manajernya. Kan nggak mungkin ya kan juara. Jadi gini awalnya waktu Liga 4 kota mungkin ya. Iya. Bandung Utama. Bandung Utama. Mungkin awal lihatnya yang apa ya, yang juaranya aja mungkin ya. Iya. Nggak tahu dari awal aja kayak gimana. Nah, ya. Makanya nanya gitu. Awalnya itu gini, saya nanya dulu ke si supporter, ini kita gimana nih, ada pada kompetisi Liga 4 kota. Diundang. Diundang, kita tahu undangan, mau gimana? Sana, mau bisa mah ulah sakedeunting mainna. Maksudnya sakedeunting, berarti nanti kudu menang berarti. Oh ya udah, kebetulan kita punya relasi pemain bola. Iya. Salah satunya Elang. Iya. Elang belajar nanti itu kan. Elang, Acal yang pemain di usia mereka sekarang emang Pemasok pemainnya siapa? oke lah, dan di Bandung itu mereka pemain muda tapi oke. Iya. Pemasok pemainnya dulu sebutin. Ada Jae itu dia. Jahe sama coach. Ini temannya siapa? Otot teh. Karena kalau untuk main dia udah kecoret Oh iya. perutnya ya. Jadi kita ngegabungin 3 universitas lah kita teh. Kan emang umur kan dibatas umur ya. Kelahiran 2003. regulasi. Kelahiran 2003 itu kan emang umur kuliahan. Iya. Kita ngambil dari UPI, SKIP sama
kampusnya di Win. Win. Kan di Win itu kan ada apa ya? Beasiswa kalau nggak salah. Iya. Nah pasti kan kalau yang namanya beasiswa nggak mungkin lah ngambil pemain yang abal-abal. Itu awal-awal oke. Latihan itu cuma 2 kali. Berikut pas latihannya cuma ada 11 orang. 10 orang, cuma dua kali itu latihan. Udah match pertama oke, pada Sebutin dulu kenapa bisa berkurang pemain teh. Kan itu di ya jadwalnya. nanti. Cerita mainnya. Jadi kita masuklah match awal pembukaan. Jadi laga pembuka di versi itu. Ini cina pemain senior izin karena ada football ekonomi. Nah, Kabol kan baru tahu football ekonomi apa? Tarkam. Baru keluar di sini ya. Oh. Itu Ya, apa Coach Ripan Sport 77 nggak tahu kan football ekonomi? aku yang deg-degan ya, banyak banget di mention gitu dari tadi. Kerja gitu. Jadi gini, kita kan kebetulan ngambil pemain senior itu satu paket. Iya. Aduh, match pertama izin football ekonomi katanya. Oh, ya udah bebas. Jadi kita main yang muda semua. Pemain muda lawan Setia, maksudnya Setia itu emang ada seniornya, emang lumayan lah. Senior yang kita kenal juga. Udah main lah, berani udah menang. Match kedua udah menang tuh bukan semangat. Match kedua tuh lawan match kedua yang datang ke lapang cuma 11 orang. 11 orang kas. Telat ada cadangan telat tapi Ada percuma cadangan. Ya. Kalau ada cadangan datang itu ke kiper, cadangan kiper. cadangan cuma satu. Satu kiper nih. Match kedua, untungnya waktu itu di lapangan Lodaya hujan gede, si lapangan banjir jadi ditunda. Ya, Faktor salaman. Masuk ke pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga kita cuman ada 9 orang. 9 orang. Karena yang 5 orang lagi latihan di Persitara lagi tesnya di Cimahi. Jadi Susulan, pemain susulan. lagi latihan, mereka beres latihan jam 4 baru nyusul ke main babak kedua semua. Tapi babak pertama cuma 9. 9 lawan 11. 11. Oh jadi pura-pura satu bareng 2 gitu. Iya. Kita kalah dulu itu. Datanglah yang itu udah buru arasup. Pas masuk, anak-anak masuk. Iya sudah. Kram sampai beres latihan, ngurangin Sampai dimarahin supporter. Jangan main bener sudah aja, yuk kram dan udah. Ya itu mah di fase grup mah emang pemain nggak pernah komplit. Hancur. Cadangan paling 3, 2 cadangan itu. Berdarah-darah itu. Masuk ke fase berikutnya sama. komplit itu kita pasti Final. semifinal kita cuma minus 2 orang karena Football ekonomi. ya football ekonomi junior, cuman kalau minus 2 orang mah Aman. nggak terlalu ngaruh lah. Pas final kita barali koyana itu cuma main tarkam dibayar sama rahan di situ. Main di final ya. Langsung udah pada pulang, komplit pemain di situ. Komplit final dong. Tapi ada masalah juga itu teh, komplit gitu. Pelatih bingung. Salah, starting 11 salah. Main ke mana sih? Kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahu background. Tahu lah sebagian, cuma yang lainnya kita nggak tahu background si pemain itu bekas pemain mana. Pas buka Twitter, ada dia yang ngebahas bahwa ini siapa pemain mewah di Forest. Ini mewah sih. Ya warnanya di situ. Jadi ini senasi ini bekas diklat Persib sekian. Terus ini sama ini bekas diklat Persija. Terus ini ada yang dari PSIS Semarang katanya. Wah emang ya? Karena kita Arah rantik lah. nggak ngarepin target kita mau lain juara, main sih majang. Maksudnya jangan kalah
kalau misalkan kalah, hiburan buat supporter udah nggak ada. Jadi udah main deh. Ya di awalnya juga udah penting mah manja. Penting aja main itu, juara mah bonus. Cuma tuh. Tapi Buat menarik. underdog. Underdog itu yang menarik. Tapi tadi Kak Peggy, Kak Oki, aku mention tadi sama Kang Uban football for all gitu. Iya. Terus kayak aku sebagai cewek kayak main nggak mungkin gitu kan. Mungkin, main. Aku sih enggak. Kayaknya enggak gitu. Cuman menarik nih Kang, karena apalagi dengan semangatnya Riverside yang football for all, terus Kak Peggy juga tadi mention makin kesini tuh makin heterogen gitu. Terus kan tadi dibahasnya teknis, ekosistem, manajemen. Aku sebagai cewek yang mungkin emosionalnya juga kuat banget sama sepak bola. Aku grow lumayan lama gitu sama bola. Terus pas sekarang Riverside kayak gini, aku mah lebih kepo sama background emosional dan dinamika emosinya akang-akang gitu yang grow bareng sama Riverside, yang cerita tadi dari berdarah-darah, pemain bersembilan lawan 11 gitu, sampai mungkin akhirnya sekarang udah di atas awan gitu ya, alhamdulillah. Bisa bilang kayak gitu ya? Apaan gua masuk dan Jangan lupa. Pertamanya puncak gunung. Apa namanya? lawan ring gabung ring itu. Ya, maksudnya itulah udah nggak ada orang Bandung yang nggak tahu Riverside. Gimana sih Kang perasaannya gitu yang grow bareng-bareng dari bawah sampai bisa di titik ini itu gimana gitu? Proud ngelihat pride-nya supporter gitu. Raisa dulu. Kalau lihat aneh sih, ada tim aneh. Kalau saya bilang Riverside itu tim apa? Tim aneh sama tim bodoh gitu. Maksudnya cuman ide-idenya itu nggak dipikirin panjang, Spontan. Masuk. makanya pas lihat sekarang itu benar itu masih apa ya, masih nggak nyangka ya Riverside sampai segininya benar gitu. Ini tuh masih nggak percaya sih ngelihat Riverside yang sekarang itu, maksudnya sampai jadi pilihan kedua buat anak-anak yang sekolah sepak bola di Bandung. Ketika ditanya kalau misalnya kamu nggak masuk ke Persib, kamu mau main di mana? Riverside. Benar. gitu. Maksudnya masih iya mah bohong bener gitu kan, masih kayak gitu kalau saya gitu ya. Kalau yang lain tahu. Tapi sama lebih ke speechless kayaknya. Ya, speechless. Mungkin Teteh mungkin tadi ngomong ya, saya nggak mungkin ikut Main. gol. Tapi sebenarnya di awal kita pakai medis perempuan. Oh iya. Iya. Kalau fan football cewek suka ada Medis itu. perempuan. Terus biasanya kalau cewek-cewek di representman dilibatkannya ketika match. Tuh. Jadi kan ada tribun khusus perempuan dan anak. Nah, teman-teman cewek nih yang ngarahin ke sebelah sini Bu. Terus yang jaga tiketing biasanya teman-teman cewek. Sampai ke konsumsi. Kita konsumsi itu nyari orang. Kan kalau cowok-cowok kan bingung ya. Masa salahnya konsumsinya. Pacar kamu bisa kan masak? Tahu. Nah, banyak saya masak. Yang mana harus saya gitu tuh keren. istri kamu bisa nggak masak, sanggup nggak? Ya udah, kita mah ekosistemnya ya paling dilibatkannya di seperti itu. Kalau untuk perjalanan si River dari awal sampai sekarang ya nggak nyangka aja, masih aneh. Tim antah berantah, nggak tahu gitu. Rame gitu, rame gitu ya. Oh, karena di awal ya di match awal ya nggak sampai 50 orang yang nonton, sampai kemarin pas di final. Dang, 12.000. orang tim mana? Sampai kan manajer tim, saya bagian media. Biasanya kan kalau live ya itu Uban TV, saya sampai pas naik ke tribun. Nah, jadi live. Itu juga enak. Udah nggak ada space. Tapi kan biasanya kalau saya nggak bisa, saya kasih handphone teh. Ini pasportnya, ini punya datanya udah oke, kayak tinggal naik. Nggak bisa, ya udah. Oh, sinyal oke ya. Esa manajer nggak fokus di bench pemain, Fokus ke penonton aja. fokus tawa. Dan juga takut. Jadi nyamperin tribun aman. Aman kan? Maksudnya kalau awam mungkin ya
pertama lah, Iya. sebanyak itu. Sebanyak itu. Saya di pinggir sana, aduh, takut apa ya? Ketika kan biasalah nonton bola mah, Euforia. ketika pemain dilanggar, weh bahasa ABCD-nya keluar kan. Kalau bahasa mah mangga silakan asal jangan sampai ada tindakan. Ada tindakan. Oh ya siap Pak. Keliling. Udah dia main-main saya mau menang biar ke supporter lagi. Saudara harimau Sampai ini bodoh. Di final kan tugas Pak Manajer ya yang menyediakan makanan konsumsi untuk pemain. harusnya. Beli semangka sama melon sama pisang. Pisang mah kan biasa ya, Iya. semangka jeung melona itu dipura-purakan saat. Bahan, iya semangka jeung melon jeung pemain. Wah, kemana ini? Untung di depan ada tukang mie kocoknya. Mang, minjem pisang. Buat apa jangan kerusuhan? Enggak, ini saya buat semangka mau melon. Buat pemain, oh ya sok silakan. Baik deh, mana semangka jeung melon? Speak. Dia pemainnya nungguin. Iya, butuh gula. Tenang. Semoga aja enggak. Pak manajer udah sibuk nguriling. Iya, maksudnya kan si supporter udah, wah itu udah nggak ke inilah, udah nggak ke tampung dia. Nggak ada prediksi sebenarnya kan? Gini, awalnya kan emang rencananya Harusnya. di final itu katanya di GBLA atau Acamani katanya. Iya. Saya setuju lah. Oke lah, itu mah aman. Sengaja tribun kan. Cuman kata PSSI kotanya itu, wah biar kelihatan padat udah di Sidoli. Bener nih Pak, bener nggak apa-apa Sidoli biar kelihatan padat, siap. Padat teh. Udah, makanya kan pas hari H kebetulan yang ngurus keamanannya itu, makanya saya wah padat Pak, ini kan itu yang dicari padat. Tapi untuk iya. Saya sampai susah sinyal itu. Iya, kenaon sih gitu. Bahkan orang-orang yang lewat ngelihat rame jadi berhenti apa sekarang si Doli gitu udah banyak yang ngomong tah itu emang kandang 100% di kandang Ya itu tim antah berantah yang akhirnya kemarin di rezekian juara ya di kota Bandung. bonus juga Iya, naon. Padahal ya itu niat di awalnya tong nepi ka eleh, jadi mainnya panjang. sama lele orang mau hiburan nih kata supporter iya Oh berarti Riverside Forest teh hiburan fun football. ya Iya, hiburan aja hiburan. hiburan jadi melepas penat anak-anak lah maksudnya ketika sibuk kerja atau sibuk apalah kegiatan bahkan ada salah satu brand di Bandung James Boogie lah kalau Riverside main libur semuanya Oh. kalapang ya kami Liga yang kemarin sponsor kita ini ya hanya loh Bang. Kan kita mainnya match pagi-pagi terus kita grupnya di mana? kita teh grup tuh di mananya Malam itu. Roda ya? bukan Cikalong Cikalong Wetan sampai ngabarin dulu banget ya teman-teman Mataram teh aya live tuh kalem jangan main buru atuh live buru jadi atuh si live. karyawan Mataram itu sebelum mereka mulai aktivitas kerja itu bukan berdoa dulu tapi nonton masih di Buru atuh gara live nah ieu baru nungguan oke ya bentar lagi live styling nah atuh suaraan atuh ngobrol atuh sama komentator suka nih oke lah ngehibur teman-teman gitu ya alhamdulillah lah gitu sampai segitunya gitu Mau nanya rada tepi jurang ya kan orang-orang menanti pertandingan Riverside Forest untuk hiburan. Tapi kan sepak bola ada kan? Apakah orang-orang tidak terhibur dengan sepak bola yang kita nikmati bersama-sama? maksudnya gimana nih Ya kan misalnya. Nah, Ganti order. iya, nah jadi kan ya sebut aja liga-liga profesional main kan itu kan hiburan juga. Tapi kok orang memilih Riverside Forest sebagai hiburan? Apakah orang-orang ada beberapa orang yang tidak melihat liga profesional sebagai hiburan atau enggak? Nah, ini mah gimana pandangannya? Kan menurut saya nggak salah ya kalau ya. oke ini saya jawab ya menurut keyakinan saya mungkin jadi gini untuk di liga
maksudnya disebut liga profesional lah ya. Iya. Di liga profesional kenapa milih di Riverside? Mungkin di sana juga emang mereka hiburan, cuman terbatas. Terbatas itu di sana itu nggak bebas berekspresi lah. Contoh kalau di Riverside kan kita bebas lah, mau bakar flare, bakar asal jangan bakar stadion aja kan, bakar flare apa? Nggak ada tiket. Nah, di kita tuh nggak ada tiket. Ada Kenceleng bakar, cuman untuk sekarang itu untuk ngekurasi lah, maksudnya biar nggak sembarang orang masuk. Jadi kita udah adain aja tiket, maksudnya biar nggak sembarang orang masuk. Takutnya gitu kan, sembarang orang masuk, tiba-tiba yang kalau yang benci kan kita nggak tahu ya kayak gimana itu. Mungkin ya bedanya itu aja sih. Untuk di liga profesional mereka ekspresinya itu nggak keluapin semua lah mungkin lah ya. Cuma kalau di Riverside, di Riverside bang gue bisa gitu. kedekatan ya sama Nah, Proximity sama kayak kita. sejalur itulah. Cuman ini kan, oke tadi soal itu lebih ke tumbuh kembangnya klub ya kan ya. Mungkin kan sekarang udah ada manajemen juga ya, udah sehat lah. Nah, tadi juga kan kita sempat ngobrol soal Reverse itu pernah, kemarin ya beberapa hari lalu juga coaching klinik ya, di Gambung. Terus masih aktif ke beberapa daerah bikin liga-liga kayak gitu. Itu jadi salah satu keunggulan. Keunggulan sambil menyelam minum air mungkin ya, nyari potensi-potensi lokal untuk di Reverse Forest. Ataukah masih itu, kalau pertanyaan aku ya, itu masih dilakukan hanya skala Bandung atau udah mulai memikirkan planning nih? Coaching kliniknya udah dari Gambung misalnya, kemana lagi. Karena kan di Lombok ramai juga di bawah. Sebenarnya coaching klinik yang di Gambung itu kan kita lebih ke apa ya? Jadi untuk di Gambung, bukan di Gambung lah, di mana-mana gitu ya. Untuk sekarang itu kalau pengen main bola itu agak susah. Kita contohnya di Bandung aja. Di Bandung kita kalau pengen main bola, kita harus ngeluarkan uang berapa loh? Sekarang kan terbatasan. Kalau waktu dulu masih kecil kan, saya tinggal di Gerlong. Bisa. Kita tinggal ke UPI, ada lahan kosong, bikin gawang pakai batu, main clear kan. Kalau sekarang kan, kalau mau main bola, patungan berapa? Nah itu, terus anak-anak kecil sekarang itu nggak sama lah mungkin ya, nggak sama, ada yang ada yang nggak. Makanya kita ya udah ngadain coaching klinik di Gambung, oke kayaknya sekalian refreshing lah. Jadi kita kerjasama juga sama anak-anak si rekan sporty. Ada itu anak-anak UPI itu kan. Jadi emang basic mereka dari pelatihnya ada, olahraganya ngerti gitu kan. Ya udah berangkat kita modalin, udah sok berangkat di sana. Jadi ngumpulin anak-anak untuk latihan, alhamdulillahnya pada seneng mereka gitu kan. Oh emang ya gini gitu kan, maksudnya ada juga sih yang datang, kita sepatunya nggak punya, kita pakai aja. Main bola mah nggak usah harus perfect pakai sepatu bola atau apa gitu kan. Zaman dulu saya kayak ngalaman dia main bola nyeker gitu kan, berikut kaki itu udah babak lah gitu kan, gimana. Oke lah, untuk ini mah jadi untuk kedepannya kemana-nya mah sebenarnya kita belum ada planning. Cuman kalau ada bahasan dari anak-anak, ayo ke Garut misalnya, pasti harus itu berangkat. Iya, saya lebih tertarik tadi sih, Ki. Jadi gini, mungkin Reverse itu ingin mengembalikan nostalgia. Tuh, karena bener kan, sekarang kita untuk main bola harus minimal mengeluarkan duit 20.000 menurutnya. Ada uang, belum tentu ada orang yang main. Ada lapang juga belum. Iya gitu. Itu yang menurut aku langsung kesentuh sih kan, karena dulu aku sering main bola ya tinggal keluar rumah main bola. Ada maghrib kan. Bola plastik ya. Iya. Kalau mungkin terakhir dari kita bertiga kan, mungkin sebagai closing statement juga, menurut aku sepak bola mungkin udah dari persen kita ke sepak bolanya yang menurut Kang Esa, Kang Uban, sepak bola yang seharusnya atau yang diimpikan oleh Kang Esa dan Kang Uban itu seperti apa sih di tengah industri bola yang makin menggila,
FIFA aja kan sekarang lagi rame ya. Nah, bayangan atau harapan mimpi Kang Esa tentang sepak bola masa depan tuh atau ideal itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sepak bola itu olahraga buat semua orang, hiburan buat semua orang. Kasarnya gini, kita ada beberapa cabang olahraga, tapi main bola nanti menang mah Ya. asa hampar, gitu kan. Tetap sepak bola itu hiburan masyarakat paling oke lah gitu ya. Jadi harapan saya ke depannya untuk sepak bola, ya maksudnya sepak bola kita itu, baiklah ya pelan dikit. Ya. Untuk sepak bola kita itu agak sedikit kotor. Contoh, yang dari Liga 4 mau ke Liga 3 aja udah ada datanya dari awal. Iya. Ismail, Protas, ya udah lama. Biasa gitu. Kan top manager gas. Emang udah ada datanya. Iya. Terus sepak bola itu untuk semua kalangan, mau anak kecil, orang dewasa, cewek, cowok, berhak mereka bermain bola. Terus ingat satu lagi, sepak bola itu, tim bola itu, klub bola itu mempunyai supporter. Itu baru klub bola. Nah, iya. Kalau cuma ikutan buat cuci uang itu bukan klub bola. Contohnya ada di Liga 1 sekarang. Kering. Itu kan sepak bola borol kan? Iya. Kering. Bukan sepak bola itu bukan miliaran uang, tapi miliaran supporter. Kang Ubay? Kalau untuk saya sepak bola ya balik nikmati sepak bola mau dimanapun lapangnya. Kalau bisa ya selama di daerah kalian masih ada lapang bola, pakai aja buat main bola. Karena lebih baik ada satu lapang bola daripada ada ribuan gedung di daerah kalian. Terus football for all buat cewek, cowok, siapapun itu, orang tua, anak muda, selama kalian suka dengan sepak bola, ayo main bola. Jangan cuma ngurusin timnasnya aja, urusin juga grassroots-nya ya. Karena kan sekarang mungkin kalau ngomongin timnas kebantu sama diaspora, terus ya naturalisasi ya. Tapi ya tolonglah dilihat juga untuk grassroots-nya, karena banyak bibit-bibit atau talenta di Indonesia teh yang bagus gitu. Jangan kan di Indonesia, kayak kemarin ke Kampung, saya lihat anak-anak cewek di sana tendangannya lebih keras dari anak-anak cowok yang sepantarannya. Bahkan kan di timnas putri ada beberapa pemain dari Pangalengan. Jadi ya perhatikan grassroots-nya, kurangi ini ya titik-titik pemain. Kalau mau seleksi ya seleksi dengan fair gitu. Kalau emang jelek ya udah belajar lagi. Terus untuk orang tua yang nyekolahin anaknya di sekolah sepak bola, biarkan anak kalian bermain bola dengan senang. Jadi jangan ditekankan untuk juara. Kalau ditekankan terus juara, paling sampai umur 18 atau 23 mereka udah jenuh. Jadi selama kalian suka sepak bola, nikmati sepak bola dengan senang. Football for all, football for happiness. So deep. Ini satu lagi, saya pernah lihat sempat FYP ya ke media saya. Ada di Jakarta itu ada Liga Akamsi itu, oke lah, maksudnya Liga Akamsi itu dia main bola di gang. Wow. Liga Akamsi ya. Lewat saya jalan. Jadi cara karena udah nggak ada nyalahan mungkin ya, yang tadi saya kan dibilangin kita mau main bola di lapang sekarang mahal, cuman udah keren padahal kita nggak tahu Liga Akamsi itu punya siapa, tapi keren itu kan. Coba telusuri. Siapa manajer? Laksanakan. Wah, Terima kasih, seru banget ya. seru banget. Jujur gak kerasa ya kita. Ini sampai ayam sampai ini nih. Udah jam 3 subuh ini. Itulah Kabul, ternyata banyak banget another side tentang sepak bola ya, gak cuma tentang Riverside. Secara personal dari Kang Esa sama Kang Uban juga kita banyak terkenang ya hobi kali ini. Mungkin buat teman-teman Kabul yang punya pendapat-pendapat lain, boleh
drop di kolom komen, atau mungkin nanti mau next pengen ada Aesa sama Auban tapi ngebahas ini atau Min. Iya. Boleh Boleh banget. banget. Drop di kolom komen. Bahas siapa nih? Mas Ripan atau JNRS? Gak tahu gimana kabel kan itu mah. Oh, ini salam dulu buat Mang Jen ya. Karena kita pernah dikasih petua sama Mang Jen, JNRS. Klub ieu mah nggak boleh bubar. Namun bubar Mau bubar marane kurang digedoran di. Bang, selama Brigade-nya masih support dan merchandise-nya masih laku, klub ini mau bubar. Tenang aja. Oke. Itu dia. Hatur nuhun pisan Kang Esa, Kang Iban. Wow, ini insight yang sangat menarik. Cerita dongengnya. Wow. Mudah kan? Ya, sumpah dik banget kan. Itu mungkin nanti sampai jumpa di next episode Cabol. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan intip-intip juga kita di Instagram @kawanbola.id sama Riverside Podcast. Jas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Cabol. Komen yang kritik represent. Aduh.